kita saksikan Sriwijaya FC hasil pelatih Rahmat Darmawan. Ya, menarik melihat bagaimana komposisi yang dilakukan oleh Coach Rahmat Darmawan. Terjadi rotasi pemain yang sangat signifikan. Kita lihat tidak ada Karis Krianto di sana, Istan Warobai, Isnan Ali. Mereka digantikan oleh sejumlah nama. Dan tentu saja ini bagian dari rotasi strategi yang keberterapkan Rahmat untuk menyiasati begitu panjang dan padatnya pertandingan mereka selanjutnya. Dan segera kita saksikan ini merupakan Persipura Jayapura asal pelatih Jackson F. Tiago. Ya, kalau Rahmat dengan Sriwijaya melakukan sederet rotasi, Persipura kita melihat hanya menyisakan 3 saja pemain cadangan di luar kiper. Tentu saja, dan kita melihat sederet nama hampir 8 yang selama ini sebelum jadi starter tidak ada dalam komposisi yang dimainkan oleh Jeko. Kembali tampil di pertandingan yang ke-31. Dua penyerang, Pavel Sologol dan juga Pavel Solomin yang mendapatkan julukan Sologol dari para pendukung Sriwijaya FC. Sama dengan Obiora dan kick off babak pertama. Precious Emojerai berikan bola kepada Amrizal yang diplot menjadi back tengah mendampingi Precious Emojerai. Ya, satu dari bagian rotasi yang dilakukan oleh RD dengan memilih menyimpan seorang Charis Yulianto. Kita tahu, sekali lagi terus sampaikan bahwa SFC Palembang adalah satu-satunya tim di Indonesia yang beredar dalam 3 level kompetisi sekaligus. Setelah mereka juga memastikan satu tempat dalam medium perempat final di Piala AFC. Emrah Suha tadi gagal kontrol dengan baik. Sebuah bola yang diberikan oleh Kate Kayambagams. Salah seorang pemain serba bisa yang berada di kubu Sriwijaya FC, M. Nasuha. Bermain sebagai bek kanan kali ini. Menggantikan peran dari Christian Warabai. Yang juga berada di bench dari Sriwijaya FC. Bergerak bola tadi. Edwi Van Dalam kali ini. Maksudnya tadi kepada Q Cheng. Precious Emojerai. Sriwijaya FC kali ini. Rebut bola oleh Manuel Wanggai. Masih Manuel Wanggai. Pergerakan kali ini dilakukan oleh David Lali. Ya. Satu pemain masa depan Persipura, David Lali, yang promosi dari Persipura Under 21. Pavel Solomin kali ini. Ada Ricardo Salampesi. Kembali tampil utuh kali ini para pemain belakang dari Persipura Jayapura. Bio Paulin, Ricardo Salampesi, dan juga Victor Iqbodevo setelah Bio Paulin tidak tampil di pertandingan terakhir menghadapi Persib Bandung. Walaupun juga mereka masih kehilangan seorang nama pemain senior Jacob Boy. Serangan kali ini, Amrizal memilih melakukan sebuah tendangan langsung ke arah gawang Cedric Vitoy dan masih berada di atas Mistat. Ini tentu saja partai yang berat buat tim tamu Persipura Jayapura. Karena mereka dalam komposisi yang sedikit pincang. Ketika mereka harus kehilangan sederet nama-nama inti. Mereka juga secara eksplisit harus memetik angka. Untuk tetap bisa memelihara persaingan bersama Arema Malang dalam pacu kuda menuju tangga juara. Ya, saya kira tampaknya Bio sudah memberikan teror pada seorang Pavel. Ya, Bagaimana tidak mudah untuk bisa menembus gawang Persipura meski mereka dalam kondisi pincang sekalipun. ya. Dan Bio baru kembali setelah ketika menghadapi Persib lalu Bandung absen karena akumulasi. Dan jelas lebih fresh, Ya. tentu saja. Yang menarik memang dari tim Persipura adalah mereka memiliki talenta-talenta pelapis yang cukup mumpuni sehingga andai pun banyak pemain yang absen maka main-main pelapis seperti David Lali dan kawan-kawan bisa segera menutupi para seniornya. Zarahan kali ini.
play on saya pikir. Kita lihat bagaimana Zahrahan mendapatkan sebuah peluang tadi dan langsung posisinya ditutup oleh, ya kita lihat oleh Hendra tadi. Richard Anore Obiora pelan-pelan membangun serangan Persipura Jayapura. Edwi Fakdalam belakang kembali, Jendri Pitoy. Qiu Cheng yang dituju, dipatahkan kali ini oleh Amrizal. Kepada Pavel Solomin. Tanpa kompromi. Saja bola dibuang oleh Hendra Ridwan. Cukup intens kita lihat bagaimana pressure dari anak-anak Sriwijaya. Ya, tampaknya tim tuan rumah coba memanfaatkan kondisi yang tidak ideal dari Persipura Jayapura saat melawat ke Stadion Gelora Jakabaring ini. Karena kita tahu pada laga-laga sebelumnya, para kedua tim selalu dipenuhi oleh hawa panas. Ya, Karena masing-masing merupakan label tim raksasa di Indonesia BSL, dari BSL. Dimana mereka juga banyak bertanding dari partai-partai yang sangat menentukan. dan secara implisit saya melihat bahwa kubu kedua tim, baik Sriwijaya FC Palembang dan juga Persipura Jayapura, secara implisit sama-sama berada dalam situasi di bawah tekanan. Ya. Sriwijaya tertekan ketika mereka dihantui dengan sederet partai dalam durasi yang sangat pendek. Ya. Itu adalah satu pembunuhan dalam tanda kutip dalam soal stamina pemain. Dan dari sisi Persipura, tim ini benar-benar membidik kemenangan untuk tetap berada dalam zona juara dalam persaingan mereka secara implisit dengan Arema Indonesia. Ya, sebuah umpan yang cukup baik tadi dari Hendra Ridwan. Masih bisa diamankan oleh Amrizal. Kembali kita lihat bagaimana David Lali yang benar-benar menjadi seorang pemain yang diandalkan bersama dengan Boaz Salosa. Dan juga oleh Qiu Cheng di barisan depan. Oh, Edwi Fakdalam. Pelan-pelan Ian Kabes yang bermain lebih ke dalam atau bermain sebagai seorang gelandang tengah. Immanuel Wanggai. Lebar dia. Gerakan kali ini dari Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa kita lihat. Umpan kepada Hendra Ridwan. Masih bisa dikuasai oleh Hendra Ridwan. Wow. Sebuah pergerakan cukup baik dari Hendra Ridwan kali ini. Immanuel Wanggai, sebuah percobaan dari Persipura Jayapura masih berada di atas Mista. cukup percaya diri kita lihat bagaimana Manu melepaskan tendangan dari umpan tarik yang dilepaskan oleh Hendra Ridwan tadi. Saya kira ini manuver pertama yang Ya. cukup membahayakan dari 7 menit pertandingan yang sudah dilalui. Membuktikan ataupun juga memberikan sinyal bahwa Persipura juga memiliki potensi dalam counter attack yang cukup serius bagi Sriwijaya. Nanti mereka tidak hati-hati dalam melakukan penjagaan di daerah pertahanan. Serangan kali ini dari Sriwijaya FC, Richard Anore Obiora. Ya, kembali Zahrahan Krangar kali ini. Peluang kembali. Masih digagalkan oleh Victor Igbonevo. Ke tiang jauh, cukup kosong. Tapi sundulan dari Richard Anore Obiora masih belum bisa memberikan sebuah ancaman bagi Jendri Pitoy. Tidak begitu tajam kita lihat Obiora. Ya, tampak handsball. Ya, Namun itu tidak menghalangi laju bola, tidak mengubah arah, sehingga wasit melihat itu bukan sebagai sebuah handsball aktif yang dapat diganjar oleh dengan hukuman penalti. Saya
kira pemilihan wasit Jimmy Napitupulu juga mengisyaratkan bahwa pertandingan ini memang sangat serius, sangat bergengsi, sehingga dibutuhkan wasit yang cukup berpengalaman. Kembali kali ini adalah David Lally. Qiu Cheng tadi. Terbaca oleh Amrizal. Cukup berimbang apa yang terjadi di pertandingan sore hari ini. Kedua tim masih sama-sama mencari celah dari pertahanannya. Permainan dari kaki ke kaki menjadi ciri khas dari kedua tim yang memang bertanding di sore hari ini. Dua tim yang juga sama-sama pernah bertemu di final Piala Indonesia. Dan dua kali pula Sriwijaya FC menjadi batu sandungan bagi Persipura Jayapura. Qiu Cheng kali ini. Zarahan Keranggar. Pavel Solomin. Masih Pavel Solomin, kita lihat. Mengenai tubuh dari Victor Iqbonevo. Boasalosa. David Lally. Berusaha berduel dia dengan M. Nasua. Cukup cepat kita lihat bagaimana David Lally. Umpan kali ini kepada Boasalosa. Masih Boasalosa. Edu Ifakdalam. Association football diperagakan oleh para pemain. Kembali Zarahan yang dituju. Zarahan Keranggar kali ini. Kembali gagal dia melewati tembok Victor Iqbonevo. Ya, dingin kita lihat Iqbonevo. Francis Emojerai. Ya, saya kira pertandingan sudah terbuka, artinya kedua tim sudah tampil terbuka, Ya. di mana serangan saling berbalas diperagakan. Dan juga sudah menemukan bentuk mereka di masing-masing kubu. Kita melihat Manu yang kemarin terkena kartu kuning pada saat mereka dijamu Persib Bandung juga sudah mulai tune in, kita lihat. Tinggal bagaimana ia harus pandai-pandai mengatur emosi. Betul sekali. Tempo. Nah, itulah yang saat ini menjadi masalah bagi para pemain muda Persipura Jayapura. Tampak terlihat di awal-awal babak pertama ini para pemain dari Sriwijaya FC tampak lebih terburu-buru untuk membangun serangan dibandingkan dengan Persipura Jayapura yang lebih sabar memainkan bola dari kaki ke kaki dan membangun serangan dari bawah. Dan agak sedikit berbeda memang dengan Sriwijaya FC yang tampaknya lebih cepat untuk memberikan bola kepada Zarahan Keranggar untuk melakukan tusukan ke pertahanan dari Sriwijaya FC. Boleh jadi ini juga bagian dari strategi Jeko Tiago untuk lebih bermain aman dengan menjaga kapasitas stamina mereka. Masih sangat sulit para pemain dari Sriwijaya FC untuk menembus pertahanan Persipura Jayapura. Hendra Ridwan kali ini kembali kepada Victor Iqbonevo. Berebut bola dia dengan Ponario Astaman. Ada Kate Jerome Gams dan kali ini Selamat Riyadi kembali kepada Kate Jerome Gams. Sudah kepada Richard Anore Ubiora. Edu Ifakdalam lebar kali ini. Kembali serangan dari para pemain Sriwijaya FC patah. David Lally. Qiu Cheng. Mudah sekali direbut bola tadi oleh Amrizal Qiu Cheng. Jadilah dia Zarahan Keranggar. Pavel Solomin kali ini. Dan umpannya sangat baik dari Pavel Solomin.
masih berada di atas mister gawang. Sebuah diving header yang dilakukan oleh Kate Jerome Kayamba Gams. Ya, kita melihat satu assist yang saya pikir cukup manja dari Solomin. Dan juga sebuah heading yang berani, berkelas juga. Kayamba masih belum terjaga akurasinya. Ya, saya kira ini juga sebuah pertukaran atau permutasian yang sangat baik antara Solomin dan juga Kate Kayamba, di mana kita lihat dari banyak menit yang dilakukan oleh Kayamba sejauh ini dia lebih banyak berperan sebagai pemain sayap, tapi pada saat tadi menerima umpan dari Solomin dia bisa menjadi seorang lone striker yang hampir saja membuahkan gol. Dan perlu juga diinformasikan para pemirsa bahwa Sriwijaya FC disiapkan bonus besar bernilai miliaran rupiah andai mereka bisa mengamankan sederet pertandingan padat sepanjang bulan Mei ini. Ini salah satu cara ataupun motivasi yang coba dilakukan oleh manajemen SFC untuk tetap menjaga konsentrasi dan juga semangat bertanding para pemain meski diapit oleh jadwal yang sangat padat. Datang kali adalah Slamet Riyadi. Masih Slamet Riyadi memilih untuk melakukan sebuah tendangan langsung. Slamet Riyadi yang datang dari belakang. Ya, untuk kesekian kali kita lihat bagaimana rusuk sebelah kanan dari Persipura ataupun rusuk sebelah kiri dari sektor penyerangan Sriwijaya selalu menjadi momok bagi lini pertahanan Persipura Jayapura. Dan kali ini giliran Slamet Riyadi yang lolos dari penjagaan, dari pengawalan setelah beberapa kali sebelumnya Karangan, Kayamba juga berhasil masuk dari sana. Dan lamar kita lihat bagaimana gerak bibir dari pelatih Rahmat Darmawan yang mengatakan passing untuk seorang Slamet Riyadi. Ya, memang sangat mengecewakan karena sudah sangat terbuka sekali peluang bagi Sriwijaya untuk bisa membuka gol. Dan juga keputusan yang sangat keliru dari Slamet Riyadi. Memberikan satu sentuhan langsung. Padahal juga ada beberapa nama. Teman-temannya di depan mulut gawang. Jendri Putih dalam situasi yang sangat bebas. David Lali. Sangat baik kita lihat dummy dari Kyu Cheng tadi. Boa Salosa kali ini. Boa Salosa berusaha melewati 4 pemain dari Sriwijaya FC. Kita lihat bagaimana Boa Salosa. Sayang sekali minimnya dukungan dari rekan-rekan Boas membuat manuvernya menjadi sia-sia. Pernah Astaman. Ya. Saya mendeteksi bagaimana strategi dari coach RD lebih banyak memainkan serangan dari sektor sayap kanan, kemudian dalam satu kesempatan atau dalam sentuhan terakhir dia langsung mengirimkan umpan ke tiang jauh, di mana akan di sana muncul pemain-pemain yang tidak terkawal seperti Slamet Riyadi. Kemudian Jarahan yang langsung berhadapan dengan sektor kanan pertahanan dari Persipura, di mana saat tadi kita lihat seringkali bocor. Ya. Sebuah pemandangan yang luar biasa kita lihat, begitu besarnya bendera merah putih berada di tribun dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Itu adalah bendera dengan ukuran 30 kali 15 meter yang memang disiapkan oleh Singa Mania, fans club dari Sriwijaya FC Palembang yang pada hari ini genap berusia 5 tahun. Ya. Sebuah bendera raksasa yang juga mereka setting untuk kepentingan SEA Games tahun 2011 mendatang. Ya. Saya kira memang ini momentum propaganda tuan rumah SEA Games yang sangat tepat bagi Palembang. Ya. Untuk merimain pada stakeholder olahraga di Indonesia bahwa mereka sejak sekarang sudah menyiapkan diri menjadi tuan rumah. Kita melihat memasuki usia pertandingan 20 menit. Geragar. Kembali dari sektor kanan Bung Ucu kita lihat. Ya, kembali lagi-lagi seperti tadi kita diskusikan bagaimana Rahmat coba mencuri ataupun juga mengalihkan konsentrasi para pemain belakang Persipura. Ya, seperti Hendra Ridwan masih sedikit kagok bermain di posisi kanan, di mana seorang Hendra Ridwan adalah sebenarnya biasa bermain sebagai gelandang bertahan di klub sebelumnya yaitu Arema Indonesia.
Dan itu adalah pos yang sebetulnya diisi oleh Ricardo Salampesi yang sekarang memang diplot sebagai satu dari trio center back yang dimainkan oleh Jeko Thiago. Ricardo sekarang menjadi center back, di mana di situ juga ada Bio Paulin dan juga Victor Igbonevo. Ya. Kembali Pavel Solomin mencetak 2 gol di pertandingan terakhir menghadapi Persiwa Wamena. Kita lihat baik sekali kemampuan individu para pemain depan dari Sriwijaya memang cukup bisa menjadi solusi ketika mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan Persipura. Saya kira harus ada konsentrasi ekstra tentu saja dari pertahanan Persipura untuk mengawasi umpan-umpan crossing dari sektor sayap Sriwijaya FC. Dan berasa sekali memang ketika mereka kehilangan sederet nama yang nafas sayapnya memang kental di situ ya. Ada Ortisan Saloza, ada Errol Iber dan juga Gerald Pangkali. Itu 3 nama yang selama ini selalu beredar atau dimainkan di sektor sayap oleh Jeko Thiago, dan sekarang mereka absen. Disinilah mungkin juga RD cukup jeli membaca di mana di situ ada lubang. Dan RD coba mempingpong permainan di sektor sayap kanan, sektor sayap kiri, memainkan terus teror-teror dari sektor wing. Dan ada satu lagi nama, argumen bahwa Stevie Bonsapia juga terakhir tempatkan sebagai pemain fullback ketika menghadapi Persib Bandung. Sebelumnya akhirnya harus absen karena akumulasi kartu. Menambah bagaimana kesulitannya ataupun Jeko untuk bisa menyiasati lubang-lubang di sektor sayap. Kita paham sekali kesulitan apa yang dialami oleh seorang Jeko. Dan kita juga tahu bahwa Persipura bukan tim yang sangat gampang. Ketika mereka harus kehilangan sederet nama, dan kita melihat satu peluang. Richard Anore Obiora kali ini langsung kembali dikirim menuju kepada Pavel Solomin. Sebuah kontrol bola yang sangat baik dari Pavel Solomin. Wow! Luar biasa permainan kombinasi dari sudut jauh, diagonal cross, dan kemudian diakhiri juga oleh diagonal cross yang sayangnya gagal diselesaikan secara sempurna tadi oleh Obiora. Dan bola-bola diagonal yang dimainkan anak-anak Sriwijaya juga di backup dengan rotasi pemain yang juga sangat cerdas dilakukan antara Obiora dan juga Pavel Sologol yang sejauh ini sudah mencetak 4 gol. Manu Wanggai kepada Hendra Ridwan. Ricardo Salampesi. Kucheng. Ada 3 gol yang sudah dikontribusikan oleh Kucheng untuk Persipura, dan Buas sendiri satu dari 2 lokal yang berada dalam jajaran 5 besar top scorer dengan 15 gol. Tapi sejauh ini mereka juga belum begitu terlihat padu. Mengingat Kucheng juga hadir di paruh musim, sehingga membutuhkan adaptasi tentu saja. Padahal ia sendiri juga lebih banyak berkutat di bangku cadangan ketika Beto Goncalves dalam posisi fit, kondisi fit. Sebetulnya dari 3 pemain cadangan yang dimiliki oleh Jeko, ada nama Tinus Pai di situ. Betul. Satu nama yang saya pikir cukup punya jam terbang untuk dimainkan sebagai pengganti nantinya. Ketika 2 nama lain, David Uron dan juga Edison Arnes, selama ini sangat jarang mendapat tempat sebagai starter, apalagi juga pemain pengganti. Boa Salosa. Tampilan dari top skor musim lalu bersama dengan Christian Gonzalez, itu Boa Salosa. Dan juga diharapkan menjadi satu-satunya bomber yang tersisa bagi Persipura Jayapura di sore hari ini. Manu Wanggai. Victor Igbonevo. Masih Victor Igbonevo. Sangat sulit memang saat ini lapangan tengah dari Persipura Jayapura membangun serangan karena memang lapangan tengah sudah dikuasai oleh para pemain Sriwijaya FC. Manu Wanggai.
Bio Paulin. Hendra Ridwan. Pelanggaran dari Zahra Keranggar terhadap Hendra Ridwan. Yang menarik kita melihat bahwa para penyerang ataupun juga pemain attacker dari Sriwijaya juga sangat rajin membantu pertahanan ketika mereka kehilangan bola, seperti tadi diperagakan oleh Jarahan dan juga Ken Kayamba sektor sayap. Qiu Cheng kali ini. Ya. Tidak begitu bersih kita lihat Qiu Cheng mengambil bola dalam dribbling Ponario tadi. Kembali Victor Iqbonevo. Langsung memberikan umpan panjang menuju kepada Boaz Salosa. Dan mudah sekali bagi pertahanan Sriwijaya FC untuk bisa mematikan umpan-umpan langsung menuju daerah pertahanannya. Ponario Astaman kepada Kayamba Gams. Kembali kali ini Ponario Astaman. Zahra Keranggar. Kembali bagaimana permainan diagonal jauh yang coba dikembangkan oleh anak-anak Sriwijaya FC, menemukan titik temu yang sayang memang terlalu deras tadi untuk bisa diteruskan oleh Obiora yang berganti posisi. Mereka seolah menjadi Trisula Ya, di lini depan dan gonta-ganti untuk mengisi pos di sektor sayap. Siapapun bisa berada di situ dan kapanpun mereka juga ada di situ. ya. Ada Biora, ada Solomin, ada Kayamba, bahkan juga terkadang kita melihat Slamet Riyadi juga merangsek naik. Kembali Zahra Keranggar. Sudah 3 musim membela Sriwijaya FC setelah sebelumnya menjadi kekuatan dari Persikabo Pasuruan. M. Nasuha. Jadi Immanuel Wanggai. Kali ini direbut bola oleh Zahra Keranggar. Masih Zahra Keranggar. Kita lihat sebuah umpan masih kepada Kayamba Gams. Iya, maksud sangat baik sebetulnya dari Jarahan dengan penetrasi seorang diri dan mencoba menginginkan umpan track yang sayangnya memang terlalu tanggung untuk bisa dijangkau oleh Ken Kayamba. Cukup bekerja keras seorang Immanuel Wanggai sebagai satu-satunya pemain yang memiliki kemampuan sebagai pemutus serangan di sektor lapangan tengah. Edwi Fabdala. David Lali. Masih David Lali kita lihat. Kembali lagi kepada Edwi Fabdala. Qiu Cheng yang dituju. Pavel Solomin kali ini menjemput bola. Zahra Keranggar. Precious Emojerai. Ya, aktif sekali kita lihat anak-anak Sriwijaya. Mereka ketika kehilangan bola juga sudah berada di wilayah permainannya sendiri. Dan saya justru melihat sebetulnya secara individu para pemain Sriwijaya justru terlihat lebih fit dibanding para pemain Persipura. Adakah ini pengaruh juga faktor kelelahan yang dialami oleh Persipura karena mereka juga baru saja bermain dalam beberapa pertandingan padat sebelum mengakhiri pertandingan di Liga Champions Asia dengan Changchun Yatai. Saya pikir ini bagian dari sebuah konsep rotasi yang dilakukan oleh RD. Karena kita tahu bahwa 30% pemain yang menjadi starter dalam skuad Sriwijaya pada petang hari ini tidak tampil ketika mereka mengalahkan Persiwa Wamena. Richard Honore Obiora. Pavel Solomin kali ini. Zahra kembali Pavel Solomin. Kita lihat sebuah sikap yang boleh dibilang tidak egois dari seorang Kayamba Gams.
Dia ternyata lebih memilih berikan bola kepada Pavel Solomin. Walaupun kondisinya atau juga posisinya lebih terbuka untuk melakukan tendangan langsung. Betul. Kyucheng kali ini. Kita lihat. Ian Cabes. Imanu Wanggai. Percobaan Imanu Wanggai tadi. Masih mengenai Precious Ngemujerai. Kembali sebuah skill yang diperagakan oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Sia-sia kita lihat Dami tadi. Mario Astaman. Ya, Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar, kita lihat kali ini ada percobaan dari Zarahan Keranggar mengenai Victor Igbonevo. Tony Sucipto kembali kepada Zarahan Keranggar. Pavel Solomin kali ini. Sejauh ini kita lihat barisan belakang Persipura cukup dingin dan tenang dalam memblokir setiap serangan-serangan Persipura, Sriwijaya FC. Handball kita lihat Bio Paulin. Bio Paulin termasuk pemain yang sangat sulit dilewati dalam posisi 1 lawan 1. Ya, Kyucheng digantikan oleh Tinus Pai. Ya. Apakah ini sebuah strategi atau memang Kyucheng mengalami cedera? Saya pikir lebih pada kebutuhan. Kita melihat memang dalam durasi 30 menit, Kyucheng tidak begitu solid. Kerjasamanya bersama Boas Theophilus Erwin Solosa. Kita melihat Jeko lebih menaruh harapan banyak kepada Justinus Payoy. Permainan 1-2 yang bisa dipatahkan tadi para pertahanan Persipura Jayapura. Sentuhan pertama dari Tidus Pai. Sendiri dia kali ini. Berikan bola kepada Boas Salosa. Masih Boas Salosa. Berusaha melewati Amrizal. Datang Imanu Wanggai. Masih ada M. Nasuha. Tidak begitu cermat kita lihat. Manu. Sudah berada dalam posisi offside, kita lihat. Ya. Meski sekali lagi itu juga penjelasan bahwa memang ada lubang di sektor atau di bagian kanan pertahanan Persipura. Rahmat Darmawan yang memiliki memori yang sangat indah ketika bersama dengan Persipura Jayapura menjadi juara di tahun 2005 mengalahkan Persija Jakarta. Ya, kehadiran Rahmat sebagai mantan pelatih Persipura di kubu Sriwijaya juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan laga Persipura kontra Sriwijaya belakangan ini menjadi salah satu magnet bagi para penonton. Di samping memang kedua tim memang selalu memperagakan permainan yang atraktif. Imanu Wanggai langsung berikan bola panjang menuju kepada Boas Salosa. Patahkan tadi oleh Amrizal. Tony Sucipto kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Dwi Fakdala. Tertekan memang kita lihat bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura. Ya. Saya kira para pemain Persipura harus juga lebih pandai-pandai mengatur stamina karena mengingat di
Bangku cadangan hanya beberapa pemain, 3 pemain. Hanya tersisa 2 sekarang. Setelah Justinus masuk tadi menggantikan Kuceng. Dengan situasi yang tidak menguntungkan buat mereka. Hendra Ridwan. Selamat Riyadi. Bio Paulin. Edwi Fakdalam kali ini. Partai ini merupakan partai yang penuh dengan gengsi bagi Rahmat Darmawan dan juga Jackson F. Tiago. Dua-duanya sama-sama mengoleksi 2 gelar juara Liga Indonesia di 2 tim yang berbeda. Di mana Rahmat Darmawan bersama dengan Persipura Jayapura dan juga tentunya gelar Piala Indonesia bersama dengan Sriwijaya FC. Sedangkan Jeko F. Tiago memiliki gelar juara Liga Indonesia bersama dengan Persebaya Surabaya dan juga Persipura Jayapura. Beberapa kali kita melihat Manu Wanggai kerap, bahkan juga Iqbal Nevo kerap memberikan bola-bola panjang dengan target man. Di situ ada Boas dan sekarang juga ada Tinus Pai di situ. Warobai di sana, mantan pemain Persipura. Juga dibawa Rahmat dari Jayapura ke Sriwijaya FC. Christian Warobai lah pemain terbaik di tahun 2005 ketika Rahmat Darmawan membawa juara Persipura Jayapura. Nah, itu memang ini semakin menegaskan, menggarisbawahi bahwa laga ini menjadi laga yang tidak biasa tentu saja bagi kedua tim. Sangat spesial, baik bagi pemain maupun juga pelatih di dalamnya. Tinus Pai kali ini ada Princess Emojeraye. Kita lihat sudah mulai kehilangan visi, men. Saya pikir terburu-buru, kurang tenang. Kita melihat betapa liarnya Solomin. Iya. Beredar di kiri, beredar di kanan. Dan butuh memang konsentrasi penuh untuk menjaga siapa yang terdekat dengan Solomin. Ya, Boas Salosa kali ini. Masih Boas Salosa. Sedikit terlambat dia memberikan bola kepada Tinus Pai tadi. Saya kira Bos juga melihat agak lambannya supporting dari lini kedua ketika dia menguasai bola ataupun juga penyerang lain dari Persipura mendapatkan kesempatan di kotak penalti Sriwijaya. Terlambat sekali Edu dan juga kawan-kawan maupun juga Manu dalam menopang untuk bisa membuka celah mencetak gol. Ya, ada jarak yang cukup lebar kita lihat. Betul. David Lali kali ini. David Lali! Sebuah tendangan yang sangat keras dari David Lali. Berhasil diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Satu hal yang saya pikir perlu dipujikan untuk David Lali, anak muda ya Persipura ini. Kita melihat sambil berlari melepaskan tendangan dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya. Sebelum tendangannya ditepis Ferry Rotinsulu, kita melihat bagaimana apresiasi sangat tegas dan juga jelas diberikan Jeko dan juga ada Jarod Supriyadi di situ untuk eksekusi David Lali. Boas Salosa. Bio Paulin tadi, Imanu Wanggai. Kembali, Imanu Wanggai. Masih terlalu lemah tendangannya. Saya kira apa yang dilakukan oleh David Lali barusan menunjukkan ataupun mengindikasikan bagaimana sebetulnya lini tengah Persipura akan memiliki potensi bahaya sama baiknya dengan Sriwijaya jika datang lebih cepat membantu serangan. Bagams. Permainan segitiga diperagakan oleh Sriwijaya FC. Kita lihat kali ini. Agak sedikit memaksakan Jarahan untuk tetap mengirimkan bola ke depan gawang ataupun ke kotak penalti, titik penalti. Meski tadi sudah dijaga ketat para pemain Persipura. Pemandangan yang menarik. Ya,
Menggunakan kostum kayak Bagams. Pikir kapan bisa diturunkan oleh Sriwijaya FC, dua bocah tadi. Tony Sucipto. Zarahan Keranggar. Sangat minim sekali kita melihat free kick yang dilakukan oleh wasit Jim Natipulu. Ya, saya pikir ini adalah yang pertama kali yang didapatkan dalam interval hampir 40 menit untuk skuad tuan rumah. Yang melihat hampir semua nama punya kapasitas untuk melakukannya. Ya, Pavel Solomin kali ini. Sebuah tendangan bebas melengkung dari yang masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Persipura Jayapura. Tanpa kita lihat seorang pemain Nasuha. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan bebas yang berusaha ditanduk oleh M. Nasuha. Tampaknya terhalau dengan keras tadi oleh punggung dari Victor Igbonevo. Direct play, you must from left, right side. Okay. Tampaknya tadi saya terdengar instruksi dari Jeko pada para pemainnya. Ya, kembali kali ini sebuah peluang dari Tinus Pai. Sedikit lengah memang barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Di mana mereka lebih sering membantu penyerangan dan sedikit lupa kalau Persipura Jayapura memiliki Boaz Salosa ataupun juga Tinus Pai yang bisa lakukan aksi individunya. Hendra Ridwan. Edu Ifakdalam. Yan Luis Cabes. Boaz Salosa. Edu Ifakdalam kembali. Imanu Wanggai. Saya kira ketidaksengajaan yang tadi dilakukan oleh Obiora terhadap Manu. Wow. Balik lagi kali ini para pemain dari Persipura Jayapura melakukan tekanan melalui sektor sayap dan diakhiri dengan umpan ke daerah kotak penalti. Edu Ifakdalam. Selamat Riyadi. Sedikit membaik kita lihat bagaimana kinerja anak-anak Persipura di ujung babak pertama ini. Mereka sedikit lebih menekan. Meski memang sama seperti persoalan yang juga dihadapi oleh Sriwijaya, persoalan finishing touch menjadi pertanyaan buat kedua tim. Wow. Saya pikir sliding Kayamba tidak begitu rancak tadi kita lihat. Lambat saya kira. Kayamba yang sebetulnya ingin melepaskan umpan namun tanggung sehingga coba kemudian menyusul umpan tersebut. Juga passingnya menyempurnakannya namun menghantam kaki dari Victor. Di pertemuan pertama ketika pertandingan berlangsung di kandang dari Persipura Jayapura yang harus dilakukan di Stadion Andi Matalata, di mana Persipura Jayapura takluk 1-2 dari Sriwijaya FC.
Dan itu merupakan pupusnya rekor 31 kali laga di kandang yang sebelumnya tidak terkalahkan dan dipatahkan oleh Sriwijaya FC. Akankah kembali rekor 21 kali pertandingan tidak terkalahkan akan juga patah di sore hari ini? Sepak pojok, saya pikir. Ya. 31 partai sudah patah, Rendra. 21 partai sore ini. Masih ada 45 menit di depan mata. Akan segala kemungkinan. Betul, bisa terjadi. Bisa Akan terjadi. berlanjut atau kembali patah. Ya. Zarahan Kanagar kali ini. Sebuah timing yang sangat baik dari Jen Ripitoy. Mantan penjaga gawang tim nasional Indonesia di Piala Asia 2007. Boaz Salosa kali ini masih Boaz Salosa. Percobaan dari Boaz Salosa. Saya melihat bagaimana cara Boaz melakukan screening tadi. Cukup cerdas lewat sebuah trupas dari Manu Wanggai. Dia menutup gerakan dari Ponario Astaman dan kita melihat satu sentuhan, bam! Sayang memang tidak begitu terjaga akurasi dari Boaz. 1 menit tambahan waktu. Datang kembali kali ini David Lali. Negara tadi. Kita lihat bagaimana tampilan dari David Lali. Saya pikir cukup menggiurkan pada petang hari ini, termasuk dengan satu percobaan yang dilakukan oleh David Lali. Anak muda yang jarang mendapatkan tempat sebagai starter, tapi tampil dengan penuh percaya diri di petang hari ini. Andai saja tadi wasit Jimmy tidak melakukan call, mungkin David Lali juga bisa memiliki kesempatan lebih untuk lebih masuk ke dalam, membuka ruang untuk mencetak gol. Ya, Dan itulah dia Persipura Jayapura yang tidak pernah kehabisan mutiara-mutiara hitamnya. Dari mulai era Edu Fakdalam, sampai dengan era J. Komboy, Tisan Salosa, Boaz Salosa, dan sekarang adalah era David Lali. Serangan balik kali ini masih ada, kita lihat pertahanan dari Ricardo Salampesi. Babak pertama masih 0-0. Super Big Match Jadom Indonesia Super League dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kembali dari kedua tim. Dan inilah dia kick off babak kedua. kita melihat belum ada pergantian pemain dari Sriwijaya. Precious Emojirai melakukan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Ya, pemain berdarah Nigeria, berpaspor Singapura. Baru satu musim membela Sriwijaya FC dan Kayama Gams. Wow, Oh, berusaha dibelokkan oleh Richard Anore Obiora. sedikit pelan, tapi juga satu pertanyaan, mengapa Obiora tidak begitu berkawal dengan cukup bagus? Kita lihat bagaimana sebuah tendangan dari Kayama Gams yang dibelokkan oleh Richard Anore Obiora. Kita akan saksikan bagaimana kedua tim akan mencoba melakukan sebuah strategi yang berbeda mungkin dibandingkan dengan babak pertama, di mana kedua tim masih sama-sama belum bisa mencetak gol di babak pertama. Konsistensi memang penting, harus dijaga oleh kubu kedua tim. Kembali kali ini sebuah tekanan. Ya, kita lihat Ya, David Lali. ternyata lebih memilih memberikan bola dibandingkan melakukan sebuah tendangan langsung tadi.
dalam posisi yang hampir sama dengan tendangannya di babak pertama. M. Nasuha kali ini. Kepada Zarahan Keranggar. Pelanggaran. Manu Wanggai. Ya. Salah satu pemain yang memang diharapkan bisa menjadi kekuatan baru dari Persipura Jayapura dan juga sepak bola Indonesia di sektor lapangan tengah. Jedri Pitoy, Ian Kabeas menemani Edwi Fagdalam di lapangan tengah. Inilah dia Kayam Begam ternyata yang akan mengambil tendangan bebas. Langsung kali ini Kayam Begams masih belum menemui sasaran. Dari 5 pertemuan antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura, 3 pertandingan dimenangkan oleh Sriwijaya FC, 1 pertandingan berakhir dengan draw, dan 1 kali dimenangkan oleh Persipura Jayapura. Satu-satunya kemenangan Persipura Jayapura adalah terjadi pada tanggal 10 Juni 2009, ketika itu adalah merupakan partai pamungkas dari Indonesia Super League. Berlangsung di Stadion Mandala Jayapura. Ya, kita lihat miskin sekali supporting dari lini kedua. Ketika bagaimana sebuah assist dari Boas sia-sia. Dari 5 kali pertemuan, kedua tim menghasilkan 15 gol. Masing-masing 7 gol untuk Sriwijaya FC dan 8 gol bagi Persipura Jayapura. Kembali kali ini, para pemain dari Persipura Jayapura melalui Victor Iqbonevo, Edra Ridwan, masih ada Selamat Riyadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persipura Jayapura. Satu cara kita lihat untuk berharap ada sebuah sepak pojok. Tapi kita juga melihat bagaimana asisten wasit menunjuk bola buat gawangnya Ferry Rotinsulu. Ya, saya kira setelah ini David Lali akan mendapatkan tempat lebih banyak barangkali melihat penampilan yang cukup signifikan pada laga ini. Ya. Dan menjadi opsi juga solusi bagi Jeko jika menghadapi situasi yang tidak ideal secara tim seperti yang dialami kali ini di Palembang, di mana ada 8 pemain inti dari Persipura yang absen. Nah, kita lihat bagaimana seorang Bio Paulin. Ronaldo Astaman kepada M. Nasuha, umpan ke dalam kotak penalti. Penyelamatan heroik dari seorang Imanu Wanggai. Ya, sangat heroik malah. Sambil menerbangkan badannya, menggusur bola keluar lapangan. Tony Sucipto kali ini akan melakukan sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Langsung kita lihat ke tiang jauh, terlepas. Masih ada Bio Paulin. David Lali. Masih David Lali kita lihat. Lewati Ponari Astaman, dia maksudnya melakukan true pass tadi kepada Boas Salosa. Kali ini serangan balik melalui Richard Anore Obiora. Dan Richard Anore Obiora. Tendangan first time kaki kiri yang sangat keras. Saya pikir penyelesaian yang prima dari Obiora. Sambil berlari dan ini dia. Tipis. Sebuah shock terapi tentu saja dari Obiora buat Jedri Christian Pitoy.
Victor Igbonevo membantu penyerangan. Mudah saja bagi Ferry Rotinsulu untuk bisa menangkap tendangan dari Victor Igbonevo, dan kali ini sebuah serangan dari Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar, kita lihat. Datang supporting dari M. Nasuha. Pavel Solomin. Sebuah tendangan bebas, berjarak, tembak lurus dengan gawang Jendrik Pitoy. Kesempatan bagi Sriwijaya FC. Ya, servis kedua. Dan pertama di babak kedua ini buat skuad Sriwijaya. Kita melihat sekarang justru ada Gams di situ, sang kapten, dan juga ada Popon. Wow, bagus sekali. Pas kita lihat reaksi penyelamatan dari Jendrik Pitoy. Sebuah tendangan yang juga sangat akurat dari Kayamba Gams, dan penyelamatan dari Jendrik Pitoy. Kembali kali ini, sebuah sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Beruntun. Zarahan akan mengambil. Ada 5 pemain dalam kotak penalti bagi Sriwijaya FC, dan sebuah sundulan dari Richard Anore Obiora. Ya, lagi-lagi tampaknya ketidakberuntungan masih saja menaungi para pemain Sriwijaya FC dalam melakukan finishing. Dan Obiora kembali untuk kesekian kalinya. Manu Wanggai. Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes. Edu Fakdalam. Imanu Wanggai. Victor Igbonevo. Buasa Losa. Penjuru saya pikir. Ian Cabes tampaknya akan mengambil. Yang ketiga buat Persipura. Rio Paulin yang postur tubuhnya berharap juga mendapatkan bola matang dari Ian Cabes. Rizal. Sriwijaya FC kali membangun serangan, masih ada Ricardo Salampesi. Dan kali ini adalah Ian Cabes, lolos dari perangkap offside. Masih Ian Cabes, umpan ke dalam kotak penalti, dan Wow! Hampir saja mendapatkan titik temu tadi. Di mana Rio Paulin sudah merangsak ke depan. David Lali kali ini, masih David Lali. Umpan kembali dan Rio Paulin. Dan masih ada Ian Cabes, masih Ian Cabes, flashing. Lagi-lagi kita melihat bagaimana adrenalin para penonton dimainkan dengan kita lihat berbagai peluang, kesempatan yang begitu mengancam, namun tidak juga menghasilkan gol. Ya, beruntun kita lihat bagaimana Persipura memetik peluang lewat sebuah atraksi dari David Lali dan juga Ian Cabes. Dan sekarang sepak pojok. Itulah dia Persipura Jayapura. Walaupun pelan, mereka juga masih mencoba melakukan tekanan demi tekanan. Pelan tapi pasti mereka sudah mulai mampu mengimbangi kesempatan-kesempatan mencetak gol yang juga diperoleh oleh Sriwijaya. Ya. Dan bahkan ini lebih krusial lagi, hampir saja. Saya pikir ini ancaman yang terbaik yang disodorkan Persipura untuk Sriwijaya. Kayak Bagams. Gimana Wanggai? Kembali David Lali. Maksudnya kepada Buasa Losa. Terlalu deras. Lebar ke dalam bagi Sriwijaya FC akan dilakukan oleh Slamet Riyadi. Salah seorang pemain yang juga tetap bertahan bagi Sriwijaya FC semenjak musim 2007.
di mana mereka meraih double winners saat itu. Jadi tim pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia yang bisa mengawinkan 2 gelar juara, yaitu Liga Indonesia dan Piala Indonesia. Nadio Astaman. Zarahan Keranggar, kali ini masih Zarahan, kita lihat. Richard Anore Obiora. Kembali kepada Zarahan. Pavel Solomin. Kembali David Lali. Boaz Salosa. Kerjasama 2 pemain, David Lali dan juga Boaz Salosa. Relax sekali kita lihat David Lali. Dan Boaz Salosa. Dalam kurun waktu 5 menit terakhir, Persipura Jayapura menunjukkan kelasnya. Dan ini adalah style seorang Boaz. Tiba-tiba bisa memberikan sebuah ancaman sambil membalikkan badannya. Hanya lewat sentuhan 1-2 bersama seorang David Lali. Anak muda yang menurut rekan saya, rekan kita Rendra Ucup, disebut sebagai Freddy Adu-nya Indonesia. Freddy Adu, pemain berdarah Ghana yang sekarang beredar untuk tim nasional Amerika Serikat. Henry Ridwan. Tony Sucipto. Kembali kepada Zarahan Keranggar. Pavel Solomin. Kembali sebuah pelanggaran dari Hendra Ridwan terhadap Pavel Solomin. Belum ada satu kartu pun yang dikeluarkan oleh wasit Jimmy Nabidupulu. Ya. 60 menit. Dan kita melihat Jimmy memang sejauh ini cukup tegas dalam memimpin duel 2 tim dengan nama besar ini. Ya, ternyata Pavel Solomin yang mengambil sendiri tendangan bebas ini. Kita lihat. Sebuah pressing dari Pavel Solomin. Kelas kita lihat Solomin lakukan eksekusi dari set piece tadi. Dan kita melihat terukur. Tapi Jendri juga kelas dalam memberikan reaksi penyelamatan. Kembali Pavel Solomin. Masih ada Bio Paulin atau Imanu Anggai. M. Nasuha. Kita lihat kembali dalam tayangan lambat bagaimana tendangan bebas dilepaskan oleh Pavel Solomin. 3 hari yang lalu menyumbangkan 2 gol pada saat Sriwijaya mengalahkan Persiwa Wamena. 2 gol yang saya pikir cukup bagus dari Pavel Solomin. Ponari Astaman. Tony Sucipto. Richard Anore Obiora. Kembali kerjasama para pemain dari Sriwijaya FC. Kali ini melalui Tony Sucipto yang memberikan bola kepada M. Nasuha yang sudah mencetak 1 gol sejauh ini bagi Sriwijaya FC. Masih M. Nasuha. Umpan ke tiang jauh, ada Richard Anore Obiora. Masih ada Ricardo Salampesi. Bali Richard Anore Obiora. Victor Igbonevo. David Lali. Ya, Richard Anore Obiora masih meringis kesakitan. Cetak 4 gol bagi Sriwijaya FC musim ini. Tidak ada
pelanggaran yang begitu berarti dari Hendra Ridwan untuk Obiora, dan kita melihat juga beberapa kali adegan atau momentum sliding sepanjang permainan. Kita lihat bagaimana duel-duel yang terjadi di babak pertama dan juga sepanjang babak kedua ini. Oh, Wasalosa kembali kali ini, atau Tinus Pahit ternyata. Imanu Wanggai, Hendra Ridwan, Victor Igbonevo, kembali Victor Igbonevo, Wasalosa. cukup sabar kita lihat anak Persipura. Patahkan oleh pertahanan Sriwijaya FC. Memang tampil begitu tenang. Beradu lari, kita lihat bagaimana Ian Kabes dan juga Kayang Bagams. Ini dia, kita lihat Ian Kabes dan Octavianus. Dipersiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Ya, menggantikan Richard Anori Obiora. Dan kita tahu Octavianus adalah pemain yang juga memiliki kemampuan sangat baik dalam mengacak-acak pertahanan lawan melalui sektor sayap. Gantian pertama dari RD untuk Sriwijaya. Kayang Bagams, Tony Sucipto. Octavianus dengan sentuhan pertamanya kita lihat kali ini berusaha untuk melewati Hendra Ridwan. Tony Sucipto. Percobaan Tony Sucipto masih berada di atas mistar gawang Jendri Pitoy. Juga ada kesan pemaksaan. Ya, tampaknya kartu kuning diberikan kepada Imanu Wanggai. Wow, Dan itu berarti Manu akan absen. di pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya. Dan kita juga bisa melihat ini merupakan kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Jimmy Nabitupulu. Cukup bebas memang kesempatan yang didapatkan Nasuha. Dan apa yang dilakukan oleh Emmanuel Wanggai, gerakannya sambil terbang tadi, menutup gerakan dari Nasuha, terekam dalam penglihatan wasit Jimmy. Memiliki jarak yang hampir sama dengan tendangan Pavel Solomin yang terjadi sebelumnya. Di sudut yang sama, dan kita lihat kankah kali ini Pavel Solomin berhasil mengecoh penjaga gawang Jendri Pitoy. Kita lihat Pavel Solomin kembali. Tidak berhasil dia menemukan arahnya menuju gawang dari Jendri Pitoy. Kita melihat memang sudutnya nyaris sama dengan style yang juga sama yang dilakukan oleh Pavel Solomin. Tapi kali ini jauh lebih buruk saya lihat eksekusi dari Solomin dibandingkan dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Ketika servisnya ditepis oleh Jendri Pitoy. Oh, bebas. Kembali semua percobaan kali ini dan masih ada Jendri Pitoy. Ya, dua penjaga gawang kelas tim nasional yang memang bermain di sore hari ini benar-benar membuat para pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang harus sedikit menahan nafas mereka untuk melakukan atau juga mencetak gol. Ya, dan kita melihat bagaimana
akselerasi solo dari Zahran Krangar. Sedikit dibiarkan bebas tadi oleh barisan belakang Persipura. Kita juga melihat bagaimana eksekusi dari Zahran tidak begitu keras tadi. Masih bisa diamankan Jendri Pitoy. Kita melihat bagaimana Jeko memberikan satu instruksi untuk satu anak muda berikut Persipura, David Uron. Nama yang benar-benar sangat jarang kita dengar. Sebuah kepercayaan tentu saja dari Jeko untuk David. Di lapangan sudah ada David Lali, sekarang ada David Uron. Ian Gabes kali ini. Apa yang terjadi sepanjang 69 menit jalan pertandingan memang terlihat sekali bagaimana perang strategi dari dua pelatih yang menjadi pelatih dari dua tim yang memiliki reputasi yang cukup baik sejauh ini. Ya. Yaitu Rahmat Darmawan dan Jeko F. Tiago terlihat jelas di lapangan. Peragaan yang juga merupakan refleksi dari strategi yang dikembangkan oleh dua pelatih. Yang saya pikir sama bagusnya, sama kapasitas kualitasnya. Dan percobaan kembali kali ini dan inilah dia. Tendangan M. Nasuha yang sangat baik dan penyelamatan yang sangat gemilang dari seorang Jendri Pitoy. Saya harus memberikan satu acungan jempol untuk Nasuha yang dengan kelebat yang sangat tinggi. Ini dia melepaskan tendangan keras terukur. Tapi saya juga harus memberikan acungan jempol yang berikutnya untuk Jendri Pitoy. Dengan reaksi yang masih tetap harus kita pujikan sejauh ini. Ya, ternyata adalah Edu Ifakdalam, pemain yang juga selalu tampil dalam 31 pertandingan bagi Persipura Jayapura. Ya. Digantikan oleh anak muda bernama Christian David Uron. Tendangan penjuru yang langsung mengarah ke gawang. Menjadi sebuah penyelamatan berikutnya dari seorang Jendri Pitoy. Kembali kali ini mengarah ke tiang jauh. Ya, cukup baik kali ini dan inilah dia Pavel Solomin. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, AW1 Farizal telah mengangkat bendera. jelas kita lihat. Tapi saya sekali lagi mencermati bagaimana pergerakan tanpa bola dari Muhammad Nasuha yang sangat brilian menurut saya. Dan itu membuat ada ruang yang muncul sebelum kemudian Zahran dengan leluasa melakukan sebuah penetrasi 1-2 dan Octav kemudian ketika bola sodornya untuk Solomin yang sudah lebih dulu tertangkap dalam situasi offside. Kita saksikan kembali, inilah dia tendangan kaki kiri yang sangat keras dari M. Nasuha. Jarang memang situasi seperti ini dilakukan oleh Nasuha sepanjang babak pertama. Baru di babak kedua dia melakukan dan kita melihat ada sebuah dialog Jimmy dan juga Jendri.
Ya, kembali Emna Suha kali ini. Mulai kembali panas Sriwijaya FC setelah tadi sempat mendapatkan tekanan demi tekanan dari Persipura Jayapura. Ian Kabes. Boasalosa kali ini kepada David Lali. Kembali lagi kepada Boasalosa. Kita lihat Christian David Uron, dami dari para pemain dari Persipura Jayapura, dan Imanu Wanggai berikan bola kepada David Lali, umpan ke dalam kotak penalti dan sebuah sundulan dari Boasalosa. Inilah dia yang kita bicarakan, apa yang terjadi apabila membiarkan mutiara-mutiara hitam mengacak-acak pertahanannya. Saya pikir ini sebuah gol yang harus kita akui lahir lewat sebuah skema yang sangat-sangat dingin, sangat-sangat kolegial juga. Dan saya memberikan acungan jempol untuk pergerakan dari David Uron, Manu Wanggai, David Lali, kemudian yang diberi umpan oleh dia, dan Lali memberikan satu bola chop, dan ini dia sundulan Boas. Ya, praktis tidak ada kesempatan lagi bagi Ferry Rotinsulu untuk bisa menjangkau sundulan Boas yang persis ke pojok sebelah kanan. Yang jauh pandang David Lali memang sangat menyulitkan, dan kita lihat hanya seorang Slamet Riyadi atau M. Naswa tadi yang coba membayang-bayangi. Tidak ada di sana pemain-pemain seperti back besar dari JFC. Ya, dan gol ini adalah pertunjukan 4 anak muda Jayapura yang bermuara kepada Boasalosa ketika sundulannya masuk ke sudut kanan gawang Ferry Rotinsulu. Ya, gol yang ke-15 bagi Boasalosa di musim ini. Jadikannya menjadi pemain, ya gol yang ke-16, maaf. Jadikannya pemain lokal paling produktif sejauh ini bagi Liga Indonesia. Dan menjadikan sebagai duo paling produktif bersama dengan Beto Gonçalves, di mana sudah mencetak 34 gol dari 2 pemain ini. Kembali David Lali. Umpan kembali David Lali. Apabila memang pertandingan ini berakhir dengan sebuah kemenangan bagi Persipura Jayapura, tampaknya merupakan sebuah hari yang indah bagi seorang David Lali lewat penampilan yang begitu ciamik. Dan masih ada waktu tentunya bagi Sriwijaya FC untuk bisa membombardir Persipura Jayapura dan juga mematahkan rekor mereka di 21 kali pertandingan tak terkalahkan. Kembali kali ini David Lali. Relax sekali kita lihat David Lali. Christian David Uron. Sangat menarik memang kita melihat bagaimana tim dengan kondisi yang sangat tidak ideal, sangat terbatas, bermain di kandang lawan pula, mampu justru unggul melalui sebuah kerjasama yang sangat apik. Itulah ciri dari tim seperti Persipura. Boasalosa. Kita lihat Boasalosa. Kembali dia mencoba memberikan bola tadi. Tapi tidak ada seorang pemain dari Persipura Jayapura. Dan menjadi menarik kalau kita cermati bagaimana penampilan anak Sriwijaya yang bermain dengan situasi yang jauh lebih fresh, dengan komposisi pemain yang jauh lebih terjaga juga, di kandang juga. Tetapi kita melihat determinasi mereka tidak begitu teruji pada petang hari ini. Pressing yang mereka lakukan pada 30 menit pertama di babak pertama tetap tidak bisa mereka jaga secara konsisten sampai saat ini. Kita melihat satu perubahan mungkin. RD mencoba menyuntikkan Christian Worabai
Kembali kali ini, serangan melalui David Lally, berikan bola kepada Boaz Salosa. Walaupun kita lihat sendirian seorang Boaz Salosa berusaha melewati 4 sampai dengan 5 pemain pertahanan. Dan kali ini sebuah serangan dari Octavianus. Masih Octavianus. Bukan sebuah pelanggaran, direbut bolanya oleh Imanu Wanggai. Ya, tepat sekali, saya kira memang bersih. Empat pemain bersama Imanu Wanggai, Boaz Salosa, Tinus Pai, dan juga David Lally. Berusaha untuk menembus pertahanan Sriwijaya FC. Tampak Tinus Pai seberingis kesakitan. Ya, body charge yang saya kira sangat wajar. Dan memang dia sudah kehilangan keseimbangan karena kalah body kontak tadi dengan Amrizal. Kita lihat bagaimana Jeko coba memberikan instruksi agar para pemain tetap tampil cool. Ya. Dan inilah Slamet Riyadi yang akhirnya ditarik keluar. Sedikit terlambat kita lihat keputusan RD untuk menarik keluar Slamet Riyadi. Ya, bagaimanapun masih sisa waktu kurang lebih 11 menit adalah waktu yang sangat penting bagi Sriwijaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Dia tidak kehilangan muka tentu saja di depan pendukungnya. Ya, Christian Worabai. Masih Christian Worabai kita lihat berikan sebuah tekanan kali ini. Pemain yang menjadikan Persipura Jayapura menjadi juara di tahun 2005 dan kali ini harus menghadapi mantan timnya. Ya. Dan saya kira memang dimasukkannya Worabai tentu untuk lebih banyak mengeksploitasi sektor sayap Ya. dari Sriwijaya agar lebih aktif membantu serangan. Dan Worabai sudah melakukannya. Ya. Yang berbuntut pada sebuah sepak pojok dari Octav. Wow, inilah dia, kita lihat. Sebuah sundulan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Zahrahan Keranggan. Membuat kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Dan kembali bernafasnya Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Ya, luar biasa bagaimana sebuah racikan strategi yang coba dimunculkan Rahmat di saat terdesak dengan memasukkan Worabai akhirnya membuahkan hasil yang sangat signifikan. Kita lihat bagaimana sempat terjadi scrimmage tadi dan antara Zahrahan kemudian Christian David Uron. Ya. Ini menjadi sebuah debat siapakah yang mencetak gol. Betul. Bisa menjadi gol bunuh diri dari David Uron atau juga gol dari Zahrahan. Kita akan saksikan. Apapun ini sebuah kreasi ataupun upaya yang cukup patut diberikan apresiasi bagi Sriwijaya untuk mengejar ketinggalan. Secara kasat mata kita melihat memang ada sentuhan bola menerpa kepala dari Christian David Uron. Semakin seru saja. Ya. Menit terakhir yang saya kira sangat mengundang perhatian bagaimana kedua tim coba mengambil keuntungan. Tinus Pai, Boaz Salosa, Ian Kabes kali ini. Sepuluh menit terakhir jadi saat-saat yang sangat krusial bagi kedua tim. Dan dalam kurun waktu ini, Sriwijaya FC berhasil mencetak 7 gol. Ya. Sedangkan Persipura Jayapura sudah berhasil mencetak 9 gol dari jumlah gol yang mereka cetak sejauh ini. Ya, saya kira pertandingan baru saja dimulai. Justru di saat-saat sudah mendekati akhir waktu normal. Ya, ada kehidupan lain yang dibawa oleh Christian Worabai. Meski pada sektor yang lain di skor Persipura, kita melihat juga ada sederet nama juga tampil cemerlang sejauh ini. Dan 10 menit di akhir babak kedua ini. Jadi 10 menit yang menentukan tentu saja. Menarik dan saya kira sedikit saja kesalahan bisa menjadi fatal, bisa menjadi hukuman bagi siapapun yang melakukannya. Dan inilah Boaz. Dengan skill individunya dan kembali sebuah prosesi gol yang hampir sama
Tinus Pai kali ini mencetak gol yang kelima dan merubah kedudukan menjadi 2-1. Dan inilah dia Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari dua tim yang memiliki reputasi yang sangat besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Saya pikir terima kasih yang sebesar-besarnya harus diberikan untuk penetrasi solo dari Boas Salosa. Ini dia. Bagaimana dia dengan PD melakukan sebuah penetrasi dan ini dia asisnya untuk Tinus Pai yang juga tidak terkawal dengan bagus. Sama seperti prosesi gol pertama yang lahir lewat sundulan Boas Salosa. Pada saat dia juga tidak terkawal dengan bagus dan kali ini bagaimana Boas benar-benar memanjakan Justinus Pai. Ya, yang sangat disayangkan di sana sebenarnya ada bayangan yang sangat ketat tadi dari Worobai. Namun lagi-lagi kalah cepat. Seperti juga yang terjadi pada gol Boas sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana drama sudah mulai memainkan adrenalin tiap penonton dan juga di antara kita di studio ini. Sementara Jeko coba tampak berkomunikasi dengan pemilik kedua ini. Ya, kita sudah membicarakan bahwa kedua tim sama-sama memiliki persentase gol yang sangat baik di 10 menit terakhir, di mana Sriwijaya sudah mencetak 7 gol dan Persipura Jayapura sudah mencetak 10 gol dari 58 gol yang mereka cetak sejauh ini. Dan inilah yang terjadi. Ya, dari persentase itu juga menjelaskan secara gamblang bagaimana rapuhnya, boleh dibilang, pertahanan Sriwijaya. Karena kebobolan juga sangat banyak berbanding rasio memasukkannya. Pavel Solomin kali ini. Saya pikir sudah meninggalkan lapangan. Betul. Kita lihat bagaimana reaksi dari Pavel Solomin yang tampak tidak terima. AW1. Dan saya yakin asisten wasit tidak mengerti apa yang dimau oleh Solomin karena dia berbicara dengan bahasa Uzbekistan tentu saja di situ. Saya kira ada bentuk kekecewaan secara personal memang karena Solomin tidak mampu menjangkau umpan yang sangat deras tadi dari rekannya. Ya, Imanu Wanggai kali ini. Tinus Pai. Precious Emujerai. Tony Sucipto. Ponario Astaman. Ya, pelanggaran dari Imanu Wanggai. Harus berhati-hati Imanu Wanggai apabila tidak ingin mendapatkan kartu kuning yang kedua di pertandingan ini. Bagaimana proses terjadi pelanggaran tadi? Ya, tampak terjadi sedikit kontak antara Ponario dan juga Manu. Meski sebetulnya sudah tidak bisa menjangkau tadi Ponario. Ini juga kesempatan tentu. Dan kita lihat pergantian pemain terakhir. Ya, Arjuna. pergantian pemain terakhir dari pemain terakhir juga yang berada di bench Persipura, Edison Ames. Ya, pergantian Edison Ames untuk seorang David Lali yang memang harus kita berikan sebuah apresiasi untuk anak muda bernama David Lali yang tampil begitu baik di 86 menit bersama dengan Persipura Jayapura di sore hari ini. Kayak Bagams masih punya waktu kurang dari 4 menit Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya. Dari dua tim yang sama-sama juga berlaga di sepak bola Asia. Ya. Satu berlaga di Liga Champions, satu lagi berlaga di Piala AFC. Kiri ini, bantu Edi. Jangan terlalu cepat keluar Edi. Ini saja, matikan dia. Chris, di situ tetap, mundur sedikit. Agak sibuk sekali Jackson Tiago. Ya, drama di ujung pertandingan. Iya. Sekiranya memang arahnya pretensinya lebih kepada untuk menjaga kemenangan. Ya. Agar mereka tetap kontrol, tidak terlalu terburu-buru. Dan yang juga penting, mereka tetap bisa berada di jalur juara. Iya, itu tentu yang sangat utama.
Terpaut 6 angka sejauh ini, dan apabila mereka mampu mempertahankan kemenangannya, hanya tinggal terpaut 3 angka dari Arema Indonesia dan menjadikan persaingan perebutan juara akan berlangsung sampai dengan akhir mungkin dari Liga Indonesia atau Indonesia Super League musim ini. Pavel Solomin. Baik sekali. Octavianus. Umpan ketika yang jauh kepada Kayama Gams. Ternyata belum bisa digapai dan kali ini datang serangan berikut dari Christian Worabai. Tony Sucipto. Ya, seorang pemain tergeletak, kita lihat. Ian Kabes. Kita melihat memang dalam gerakan lambat tidak ada yang begitu berarti yang menerpa bagian tubuh dari Ian Luis Cabes. Satu menit yang menentukan tentu saja buat kedua tim. Keren dalam momen bagi Persipura untuk bisa mengatur tempo, mengatur permainan di titik terakhir untuk mengamankan 3 poin yang sangat krusial bagi langkah mereka untuk tetap menempel ketat favorit juara Arema Indonesia. Dan itu juga memperpanjang rekor mereka menjadi 22 kali. Bukan begitu Bung Rendra? Kita akan bisa saksikan tampaknya Sriwijaya FC gagal untuk bisa kembali menjadi batu sandungan bagi seorang atau bagi sebuah tim Persipura Jayapura. Mungkin ini boleh jadi sebagai momentum akhir dari sebuah kutukan bagi Persipura yang acap kali tersandung di fase-fase genting melawan Sriwijaya FC. Walaupun masih ada 3 menit lagi. Ya, drama masih mungkin tercipta di sisa waktu yang mendekati akhir. Kita melihat memang para pemain dari kubu kedua tim benar-benar sudah kelelahan ya. Praktis jarang memang ada manuver yang membahayakan. Dan kita pun juga harus bisa melihat bagaimana beratnya Sriwijaya FC yang harus melakoni partai demi partai. Bahkan sampai dengan tanggal 18 Mei. Boleh dikatakan mereka akan melakoni pertandingan sebanyak 8 kali. Sebuah sodoran jadwal yang benar-benar tidak bersahabat. Kira tidak ada jadwal yang ketat di dunia ini kecuali yang dimiliki oleh Indonesia. Kembali kali ini kita lihat Sriwijaya FC masih terus mencoba cari celah, memanfaatkan sisa waktu tambahan ini. Octavianus, kembali lagi kita lihat Octavianus mengelabui Victor Igbonevo. Kesempatan melalui bola mati alias melalui sepak pojok bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan dan memberikan hadiah tentunya kepada Singamania yang berulang tahun di hari ini. Betul. Saya pikir ini kesempatan terakhir buat skuad Sriwijaya. Pavel Solomin. Langsung saja bola dihalau oleh Victor Igbonevo. Amrizal. Inilah dia, Amrizal kita lihat. Ragu-ragu di antara melakukan umpan atau juga menendang langsung. Dan M. Nasuha kita lihat. Ian Cabes bisa menghalau M. Nasuha. Dan pergerakan dari Christian David Uron. Zarahan Keranggar kali ini. Masih Zarahan Keranggar.
Kembali dia bermain 1-2. Zarahan Keranggar, Hendra Ridwan tanpa kompromi langsung membuang bola jauh-jauh dari area pertahanan. Dan inilah dia Boaz Salosa dan tendangannya masih belum menemui sasaran. Detik-detik terakhir bagi Sriwijaya FC. Tampaknya menjadi serangan terakhir bagi Sriwijaya FC. Christian Worabai. Zarahan Keranggar. Kembali kepada Christian Worabai. Masih Christian Worabai, kita lihat para pemain dari Sriwijaya FC. Tony Sucipto. M. Nasuha. Ponario Asaman. Masih Ponario Asaman. Berikan bola kali ini Amrizal. Masih Amrizal, kita lihat. Detik-detik terakhir. Umpan Ponario Asaman dalam kotak penalti. Ya, kita lihat. Ya, inikah menjadi drama yang sangat betul-betul menegangkan. Ian Kabes mendapatkan kartu kuning dan inilah dia pelanggaran Ian Kabes terhadap Octavianus. Sangat ironis sekali. Setelah detik-detik sudah mengakhiri masa injury time, tendangan penalti bagi Sriwijaya FC. betul-betul drama yang menguras adrenalin. Pelanggaran memang terjadi di dalam area penalti. Ya, Tetapi ketika pelanggaran terjadi, kita melihat memang timer sudah melewati. menunjukkan 93, sekian. Ya, Itu artinya tambahan waktu sudah lewat memang. Dan Ya, akankah tendangan penalti dari Kayamba Gams bisa menyamakan kedudukan dan menyelamatkan Sriwijaya FC dari kekalahan, walaupun belum bisa mematahkan rekor tak terkalahkan dari Persipura Jayapura. Di menit 94 lewat 57 menit. Dan sekarang memasuki menit ke-95, tendangan penalti akan dilakukan oleh Kate Jerome Kayamba Gams. Saat menebarkan tentunya, terutama bagi pendukung Persipura Jayapura. Inilah dia, Kate Jerome Kayamba Gams dan tendangan yang meleset. Suatu drama terjadi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kayamba Gams gagal mengeksekusi tendangan penalti dan membuat Persipura Jayapura meraih poin penuh 3 dan memperkecil jaraknya dengan pimpinan klasemen Arema Indonesia, dan sebuah pertandingan yang penuh dengan emosi, sebuah pertandingan yang penuh dengan strategi terjadi. Nah dia, Boaz Salosa. 2-1. Persipura Jayapura unggul atas Sriwijaya.